Pemirsa Intens Investigasi. Mengejutkan, sepertinya kata itulah yang pas untuk menggambarkan apa yang terjadi hari ini saat menyebut nama Inara Idola Rusli dengan berbagai permasalahan yang menghampirinya. Inara Rusli belum lama ini mendatangi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, kedatangan Inara Rusli selain untuk berdiskusi, juga sekaligus mengadukan sang mantan suami, Virgon. Benarkah setelah mengajukan laporan ke Komnas Perlindungan Anak, Inara akhirnya angkat bicara dan menjelaskan alasannya melaporkan Virgon? Seperti inilah respon Inara saat mengetahui Virgon akan menggugatnya balik terkait hak asuh anak. Lantas, di tengah konflik hak asuh yang terus bergulir dan saling klaim antara Inara dan Virgon, benarkah ada sosok ini yang justru angkat bicara untuk memberikan pesan menohok dan pengingat bagi Inara? Siapakah sosok tersebut? Pesan apa yang disampaikannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, belum selesai permasalahannya dengan pria yang diduga sebagai suami sirinya, Insanul Fahmi. Kali ini konflik merembet ke persoalan anak. Seperti diketahui, Inara Rusli mendatangi kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak pada hari Jumat 30 Januari 2026 lalu. Saat itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait menyatakan bahwa kedatangan Inara selain untuk berdiskusi juga sekaligus mengadukan sang mantan suami, Virgon, karena dituding membawa anak-anak mereka secara paksa. Usai mendatangi Komnas Perlindungan Anak, Inara menjelaskan alasan sebenarnya di balik laporannya tersebut. Menurut Inara, hal ini berkaitan dengan hak dan kenyamanan serta kondisi psikologis anak-anak. Selain itu, kehadirannya disebut sebagai bentuk upaya dari seorang ibu yang sedang memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya. Seperti inilah penjelasan Inara mengenai langkah yang ia tempuh. Berawal dari adanya kasus yang saat ini masih berjalan terkait Inara Rusli, itu berjalan pada saat November pertengahan itu ada penjemputan anak memang yang sebelumnya mungkin mereka sudah berkomunikasi, ya, itu dijemput oleh ayahnya sendiri, ya karena dengan dasar alasan Inara itu sedang dalam posisi lagi ada kasus yang harus dihadapinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di sini kita anggap itikat baik lah seorang ayah menjemput anaknya karena ibunya sedang dalam penanganan perkara. Masalah yang saat ini memang sedang masih berproses. Nah, Inara ini meminta anaknya untuk dikembalikan. Dasarnya apa? Karena antara Inara dengan mantannya Virgon itu kan sudah pernah punya bercerai. Itu ada putusannya dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Itu untuk pengadilan agama. Di mana Inara itu punya hak yang namanya hak adonan, hak untuk memelihara anak sampai dengan mumayyiz. Itu kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sampai dengan 12 tahun. Setelah itu baru anaknya boleh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Itu dengan dasar itu maka Inara berusaha untuk menjemput atau meminta kepada V untuk dikembalikan, ya. Nah, 26 Januari. Saat itu memang kita lagi sedang beratensi mencoba untuk ke Komnas Anak. Kita berusaha ke Komnas Anak yang memang pada saat itu memang sudah kita salah satu yang kita rencanakan. Nah, cuma memang pada saat waktu berkunjung memang kami tidak dampingi seperti itu. Ya, artinya biar seperti netral lah, pure gitu. Karena kebetulan memang kami pun punya agenda yang sepertinya kita kalau kita jujur bahwa harinya sebenarnya bukan hari itu, ya kan? Cuma buat kami tidak prinsipil juga, tidak menjadi suatu masalah, ya kan? Kami persilakan Inara untuk datang.
didampingi oleh asistennya. Seperti itu. Datang ke Komnas Anak, ketemulah Ketua Komnas Anak dengan petingginya di situ. Untuk apa? Untuk mengadu, untuk dapat dibantu oleh Komnas Anak untuk mediasi kepada V. Seperti itu. Dan Komnas Anak pun sudah melayangkan panggilan. Ini panggilan kepada V. Bila mana hal terburuk tidak terdapat, tidak mencapai titik temu, maka kami sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum terhadap anak. Salah satunya kita ke pengadilan untuk mengeksekusi, ataupun nanti kita membuat LP dan sebagainya. Karena kami pun juga akan melayangkan yang namanya somasi. Tapi dalam hal ini ya kita bijaklah, kita baik. Seperti itu. Karena di sini kita tidak menuding V itu melakukan penculikan, tetapi tidak mengembalikan haknya daripada Inara Rusli sebagai pemilik hak Adona. Tidak hanya itu, Inara juga memberikan respon saat mengetahui kabar bahwa Virgon berencana menggugat balik dirinya terkait hak asuh anak. Menanggapi hal tersebut, Inara menyatakan sikapnya. Ia menegaskan posisinya sebagai ibu yang saat ini memegang hak asuh anak. Lantas, bagaimana sikap Inara dalam menghadapi rencana langkah hukum dari pihak Virgon? Benarkah kedatangannya ke Komnas Perlindungan Anak menandakan kalau Inara telah siap dengan apapun yang akan terjadi ke depannya? Di dalam hal ini kami melihat bahwa anaknya ini tidak, dia melihat cuma di ibunya aja. Seperti itu. Karena memang anak ini nggak mungkin lah dia tinggal satu rumah, misal kita anggap contoh saat ini sudah misalkan mereka sudah menikah lagi. Kenyataannya kan kalau anak itu balik juga tetap aja tidak ada suami barunya juga. Nah, seperti itu. Dia tetap Inara tetap akan satu rumah dengan anak-anaknya. Ya, itu namanya hak sebagai warga negara. Ya, sebagai hak ya wajar-wajar aja, sah-sah aja kalau dia mau melakukan seperti itu. Ya sebetulnya kan perkara ini kan bukan perkara yang memang memang rumit. Ini kan cuma mengembalikan aja. Sekarang kalau V itu tidak ada kaitannya dengan perkara Inara, itu bukan alasan dia untuk melakukan gugatan atau pengalihan hak Adona. Seperti itu. Kalau memang perkara ini Inara pure murni tidak ada campur tangan siapapun, khususnya V, ya ngapain juga memang harus dia gugat, ya tinggal itu kan baik-baik aja. Cuma karena anaknya belum mumayyiz, wajar dia tinggal di ibunya. Seperti itu. Mau kapan waktu dia tinggal jenguk, dia tinggal mau jalan-jalan, mau apa tinggal ngomong, ya udah kan tinggal diambil aja kan gitu. Tapi dikembalikan dong. Sudah maksimal. Penjemputan itu bukan penjemputan kita itu sudah cukup cukup keras juga gitu loh. Seperti itu. Keras dalam artian di sini Inara itu tetap mau mengambil seperti itu. Tetapi memang karena dilarang untuk menjemput, ya karena kondisinya kan bukan untuk berkunjung tapi menjemput. Nah, akhirnya itu tidak dapat. Ya mungkin dalam kunjungan itu kan dalam kedatangan itu dia sudah maksimal bagaimana caranya, berupaya semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap tidak diberikan, tidak bisa menjemput anaknya. Sementara itu, di tengah upaya Virgon dan Inara yang sama-sama memperjuangkan hak asuh anak-anaknya, sosok ini angkat bicara dan mengingatkan Inara. Sosok itu adalah Feby Carol, kakak kandung Virgon. Dalam perjumpaannya dengan awak media, Feby menyampaikan pesan yang cukup menohok kepada Inara. Menurut Feby, sebaiknya Inara terlebih dahulu fokus ke permasalahan pribadinya. Ia juga menegaskan bahwa kondisi anak-anak saat ini dalam keadaan baik dan untuk urusan pengasuhan anak masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Feby menilai langkah saling lapor justru akan berpotensi memperkeruh keadaan. Dan ia juga mempersilahkan Inara jika ingin menempuh jalur hukum dan melaporkan adiknya, Virgon. Namun ia mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil akan memiliki konsekuensi, termasuk jejak digital yang nantinya bisa dilihat oleh anak-anak mereka saat mereka tumbuh dewasa.
Ya pokoknya apapun itu nih ya, ikutin aja. Walaupun itu panggilan apapun, kita hadapin aja. Hadapin aja, kita santai aja kok. Silakan aja, silakan. Ya biar nanti bukti yang berbicara kayak gitu. Jadi pesan aku di sini, fokus aja dulu sama permasalahan yang ada. Anak-anak dalam kondisi baik, satu-satu dulu diselesaikan. Itu dulu diselesaikan, laporan itu menurut aku jadi terlalu heboh ya, gitu loh. Fokus aja dulu, anak-anak dalam kondisi baik kok. Nanti kalau permasalahan itu udah selesai, mau inin hak asuh anak ya silakan aja, gitu. Ya dia lapor, ada hal-hal apa kan ada yang bisa lapor juga. Respon dari Kak Virgon seperti apa nih Kak tiba-tiba? Dia mah orangnya kan santai kan, silakan aja. Dia mah kan orangnya nggak mau ribet kan. Ya udah kalau dilaporin ya silakan laporin. Ntar tinggal dateng kan, nggak bagus lah terlalu buat konsumsi publik itu masalah-masalah hal-hal yang nggak baik kan. Karena kenapa? Kan ada jejak digital. Ini bentuk menghargai aja sih. Kedepannya kan anak-anak kan bertumbuh ya, akan melihat. Jadi lebih baik nggak terlalu banyak bicara gitu. Feby juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menanggapi persoalan Inara terlalu jauh. Namun, Feby mengaku tetap hadir untuk menemani keponakan-keponakannya. Tak hanya itu, Feby juga ingin meluruskan pemberitaan yang selama ini beredar luas. Ia menegaskan bahwa Virgon tidak pernah menghalangi Inara untuk bertemu dengan anak-anaknya. Bahkan menurutnya, Inara sudah beberapa kali datang ke rumah dan bertemu langsung dengan anak-anaknya. Aku nggak mau ikut-ikutan drama ya. Karena ini bukan kapasitas aku untuk bicara, dan aku tahu mana yang memang bagian aku dan mana yang di luar aku nggak mau ikut campur gitu loh. Kalau untuk masalah kasusnya itu urusan dia, aku nggak mau tahu dan nggak mau ikut-ikutan dalam hal ini. Tapi kalau anak-anak, karena memang anak-anak ada di situ dan itu keponakan aku, oke, fine, nggak masalah gitu. Selanjutnya, di tengah upaya Inara dan Virgon yang saling memperjuangkan hak asuh anak, lantas bagaimana kelanjutan langkah Virgon untuk menyikapi laporan yang telah dilayangkan Inara? Benarkah pihak Virgon tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan terkait hak asuh anak? Dan alasan apa yang disampaikan hingga pemanggilan Virgon ke Komnas Anak sempat diminta untuk ditunda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, kabar yang tak kalah mengejutkan akhirnya datang dari sang mantan suami Virgon. Kabarnya akan mengambil ketiga buah hati mereka untuk diasuh sendiri. Sebagai ibu kandung, Inara memang memegang hak asuh sah berdasarkan putusan pengadilan. Tetapi, melalui kuasa hukumnya, Virgon menyatakan siap untuk melakukan serangan balik. Karena, sebagai ayah kandung, Virgon memiliki hak yang sama untuk bertemu dan menjaga anak-anaknya. Mereka menilai status hak asuh anak bisa saja berubah atau dianulir jika sang ibu tengah bermasalah dengan hukum. Dalam hal ini adalah kasus dugaan perzinahan yang sedang dihadapi Inara. Inara Rusli dianggap tidak lagi memiliki kapabilitas dalam mengurus dan mendidik anak. Kalau untuk itu kita juga ada perbincangan sih antara kita dengan Virgon terkait itu gitu ya. Kenapa akhirnya memang ada putusan ingkrahnya itu memang hak hadona itu ada di Inara gitu. Cuman ayah itu juga punya hak atas anak, makanya kita akan mengajukan gugatan nanti pengalihan hak asuh anak terkait yang kemarin rame itu dari saudari IR. Kalau kita lihat di pasal 156 huruf C kompilasi hukum Islam itu mengenai hak asuh anak itu dapat dipindah ke hak orang tua karena mungkin ada ketidakcakapan moral dari si ibu. Cuman kita juga nggak tahu. Yang penting kita berkeyakinan pengadilan nanti pasti akan menitik beratkan kepada kepentingan terbaik untuk si anak.
Sementara itu, kabarnya Virgon tidak memenuhi panggilan dari Komnas Perlindungan Anak. Kuasa hukum Virgon akhirnya buka suara. Ia mengungkapkan kalau kliennya meminta penundaan. Menurut kuasa hukum Virgon, pemanggilan tersebut dirasa terlalu mendadak. Sementara, Virgon sudah terikat kontrak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, meski meminta penjadwalan ulang, Virgon memberikan sinyal positif terhadap langkah yang diambil oleh Lembaga Perlindungan Anak tersebut. Pihaknya justru memberikan dukungan penuh jika Komnas Perlindungan Anak berencana menyiapkan psikolog untuk melakukan pendampingan bagi ketiga anaknya. Kalau untuk panggilan dari Komnas PA itu kan terkait adanya permintaan dari saudara IR kan terkait mengenai pengambilan paksa anak. Nah, makanya Komnas PA ingin mencoba untuk mengklarifikasi terkait itu kepada klien kami Virgon. Tapi dari kita sendiri kita sudah melayangkan surat jawaban atas undangan tersebut. Intinya Virgon memang tidak bisa hadir karena pertama undangan itu sifatnya mendadak. Yang kedua memang ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan oleh klien kami Virgon. Karena kan Virgon sendiri kan dia juga menyampaikan dia malah senang gitu loh untuk dipanggil. Cuman memang karena panggilannya terlalu mendesak, mendadak, Virgon juga ada pekerjaan, ya makanya nggak bisa hari ini untuk memenuhi panggilan dari Komnas PA. Insya Allah sih tanggal 9 ya kalau nggak salah ya. Kita juga udah coba ngomong sih ke Virgon supaya bisa hadir juga, supaya masalah ini cepat clear. Kalau untuk pendampingan psikolog, malah Virgon sendiri juga sepakat. Memang kalau itu upaya yang terbaik, itu langkah yang ingin ditempuh oleh Virgon juga sih. Sebelumnya, Komnas Perlindungan Anak juga mengungkapkan hal-hal yang telah dilaporkan Inara. Mereka menyebut bahwa Inara merasa sulit berkomunikasi ketika anak-anaknya sedang bersama Virgon. Benarkah hal ini yang menjadi alasan pemanggilan Virgon? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Komnas Perlindungan Anak mengungkapkan poin-poin yang dilaporkan oleh Inara. Mewakili Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait menjelaskan poin-poin krusial yang dilaporkan oleh Inara. Menurutnya, Inara merasa hak-haknya sebagai ibu yang sah secara hukum telah dirampas secara sepihak. Inara juga melaporkan tindakan Virgon yang diduga telah membawa paksa ketiga anak mereka tanpa persetujuan. Inara juga melaporkan tentang sulitnya akses untuk bertemu dan memeluk buah hatinya. Seperti yang kita sampaikan kemarin kan, bahwa ada laporan dari ibu yang mempunyai hak asuh anak bahwa anaknya dibawa paksa tanpa persetujuan dari yang memiliki hak untuk mengasuh anak, dan dia ditutup aksesnya, ya, seorang ibu ditutup akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tentu ini kan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak juga, ya, bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang baik dari ayah atau dari ibu. Nah, itu mungkin yang masyarakat perlu ketahui. Kami sangat mengharapkan sekali sebetulnya proses mediasi terjadi dan anak-anak baik-baik saja dan masalahnya juga cepat teratasi, sehingga anak kan nanti bertemu dengan teman sekolahnya. Kalau konflik ini berkepanjangan, setiap hari ada di media, itu kan mempengaruhi psikisnya. Dan kami juga berniat juga nanti akan mengirimkan bantuan tenaga psikolog untuk misalnya mengetahui sampai hari ini ketiga anak itu kira-kira apakah baik-baik saja psikis itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.